Di antara kesalahan terbesar dalam agama adalah menyelewengkan sifat Allah baik dengan menambah, mengurangi, menolak, sampai memalingkan makna sifat-sifatnya. Padahal mengenal Allah dengan benar adalah fondasi utama iman dan tonggak seluruh ibadah seorang hamba. Jika seseorang salah mengenal Allah, maka seluruh bangunan agamanya bisa rusak. Karena itu, para ulama salaf sangat keras memperingatkan penyimpangan dalam masalah ini, sebab ia membuka pintu kesesatan yang luas dan mengantarkan manusia kepada keyakinan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Pertama, Allah memerintahkan kita untuk mengimani sifatnya apa adanya. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa tidak ada yang lebih benar perkataannya daripadanya. Maka ketika Allah menegaskan bahwa Dia mendengar, melihat, bersemayam, berbicara, maka sifat-sifat ini harus diterima apa adanya, sesuai makna aslinya, tanpa mengubah atau menolak. Allah berfirman, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dia Maha mendengar, lagi Maha melihat. Ayat ini adalah landasan besar akidah salaf, menetapkan sifat-Nya sebagaimana Allah tetapkan, tetapi tidak menyerupakan dengan makhluk. Menyelewengkan makna sifat berarti menuduh Allah tidak mampu menjelaskan dari naya sendiri, seolah-olah manusia lebih tahu daripada Rabb-Nya. Kedua, menyelewengkan sifat Allah sama saja menolak kebenaran wahyu. Siapapun yang memalingkan sifat-sifat Allah dari makna aslinya, berarti ia telah menolak wahyu dari dua sisi. Menolak bagaimana Allah menjelaskan dirinya, dan menolak bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya tanpa takwil dan perubahan. Padahal Allah menegaskan, jika kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika masalah kecil saja harus dikembalikan kepada wahyu, maka apalagi masalah sebesar akidah tentang Rabb kita. Menyelewengkan sifat Allah sama saja dengan membuat agama versi sendiri, bukan versi wahyu. Ketiga, ulama salaf bersepakat mengharamkan penyelewengan sifat. Para sahabat tabi'in hingga para imam besar seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan lainnya telah bersepakat. Sifat Allah harus ditetapkan sebagaimana datangnya, tidak boleh ditolak, tidak boleh diselewengkan maknanya, dan tidak boleh digambarkan bentuknya. Ini bukan pendapat golongan tertentu, tapi konsensus generasi terbaik umat ini. Imam Malik pernah berkata tentang sifat Allah, istiwa itu diketahui maknanya, tetapi bagaimana caranya tidak diketahui. Mengimaninya wajib, dan mempertanyakannya adalah bid'ah. Kalimat ini menghancurkan seluruh takwil dan filsafat yang ingin memutarbalikkan makna sifat Allah. Keempat, menyelewengkan sifat Allah menyeret kepada jalan ahli bidah dalam sejarah. Hampir semua kelompok sesat Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, dan lainnya tergelincir karena memulai langkah kecil, memalingkan makna sifat Allah dari zahirnya. Mereka merasa makna aslinya tidak masuk akal, lalu menakwil, memutar, dan akhirnya mengingkari seluruh sifat yang Allah tetapkan. Inilah penyebab munculnya ribuan perpecahan dalam akidah. Setiap kelompok membuat logika sendiri, lalu memaksa Al-Quran tunduk pada akalnya. Padahal Allah berfirman bahwa akal harus tunduk kepada wahyu, bukan sebaliknya. Kelima, menyelewengkan sifat Allah menggiring manusia kepada kebingungan akidah. Jika sifat Allah ditakwil seenaknya seperti mengatakan Allah tidak benar-benar beristiwa, tidak benar-benar berbicara, tidak benar-benar melihat, maka apa yang tersisa? Seseorang menciptakan Allah versi imajinasi, bukan Allah yang dijelaskan oleh wahyu. Ini membuat banyak orang tidak tahu apa yang harus diyakini. Akidah menjadi abu-abu, kabur, dan akhirnya manusia tidak lagi merasakan kedekatan dengan Rabb-Nya. Sementara akidah salaf sangat jelas. Allah memiliki sifat-sifat yang mulia, sebagaimana yang Dia tetapkan sendiri.
tanpa kita menyerupakan atau memvisualisasikannya. Mengenal Allah dengan benar adalah pondasi seluruh iman. Jika pondasinya retak, bangunan agama pun akan roboh. Karena itu, kita wajib berhati-hati. Jangan menolak, menambah, memutar, atau mengubah makna sifat-sifat Allah hanya demi menyesuaikan akal atau perasaan kita. Kembalilah kepada cara yang diajarkan Rasulullah SAW dan dipahami para sahabatnya. Tetapkan sifat Allah sebagaimana Dia tetapkan, tanpa takwil, tanpa tahrif, tanpa tasyibih, tanpa ta'if, dan tanpa ta'til. Itulah akidah yang paling selamat, paling murni, dan paling dicintai Allah. Semoga Allah memberi kita taufik untuk tetap berjalan di atas akidah yang lurus sampai akhir hayat.